Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan. Dengan harta kami, kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari memberi. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada
terus setia kepadamu. Kami mau terus taat melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Kami ada di hari terakhir tahun 2024 dan kami bersyukur sebab kami akan mengakhiri hari ini bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu kuat mencengkram setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami tidak akan melewatkan kesempatan indah di mana Tuhan sedang membuka tangan bagi kami. Tuhan sedang turun tangan. Tuhan sedang campur tangan atas setiap keadaan kami. Kami percaya kalau tahun ini berkali-kali Tuhan menolong kami. Berkali-kali Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kami. Berkali-kali kami mengalami kasih kebaikan-Mu Tuhan. Maka tahun-tahun berikutnya Tuhan yang sama, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah, akan terus menyertai dan mengasihi kami. Bagian kami taat, bagian kami percaya, bagian kami berserah sepenuhnya dalam tangan. Biar pesan di akhir tahun ini memberkati setiap kami. Dalam pengurapan Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biar setiap firman adalah firman yang berkuasa, yang sanggup menusuk sampai ke dalam, bahkan sampai ke sumsum kami ya Tuhan, yang sanggup mengubahkan kami. Karena firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu hidup dan sanggup menghidupkan kami Tuhan. Kami responi pemberitaan firman-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya menyapa kita semua selamat sore menjelang malam. Shalom. Kita bersukacita. Ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah akhir tahun. Mungkin banyak orang yang akan melewati hari terakhir di tahun 2024 ini tidak di rumah Tuhan atau tidak di gereja, ya, mungkin di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang bisa menyenangkan, bisa memuaskan kepenatan jiwa dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita memilih untuk ada di tempat ini. Saya percaya ini bukan kehendak kita, ini kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini keinginan Tuhan. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Tema di tahun 2025 nanti itu adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi kita hidup itu pasti memberi pengaruh, entah di lingkungan terkecil kita atau di tempat di mana kita berada. Saya pernah memberi satu contoh misalnya ya, kalau tiba-tiba saya menghadap ke sana dan saya nunjuk-nunjuk gitu ya, Bapak Ibu akan terpengaruh melihat ini Pak Rokli lagi nunjuk apa gitu. Bahkan dikatakan orang yang paling tertutup sekalipun dalam masa hidupnya dia bisa mempengaruhi lebih dari 50% orang. Jadi sebetulnya memang hidup kita itu adalah pengaruh. Dan nanti tahun 2025 kita akan memberi dampak. Kita mau beri dampak yang buruk atau dampak yang baik tentu melalui kebiasaan kita. Dan saya percaya kita semua akan memilih
untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya dampak yang baik yang kita tularkan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini mungkin saya nggak sengaja nih, tapi terkait dengan tema 2025 nanti, saya berdoa dan Tuhan beri saya tema tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Mari kita baca tema ini bersama-sama. 2, 3. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Sekali lagi, tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Coba salam kiri kanan dan kasih tahu, tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Jadi masih ada beberapa jam ke depan, ada gereja yang biasanya mengadakan ibadah jam 10 malam, ya, supaya pas pergantian tahun tiup trompet gitu ya, perpisahan tahun di gereja. Jadi sampai jam 12 bisa sampai 1. Kalau ada door prize, makan tengah malam, MTN katanya ya. Dan kali ini kita mulainya jam 5 ya, tapi karena saya melihat ada konsumsi, jadi mungkin lebih panjang juga nggak apa-apa ya. Semua sudah makan siang ya, siang sudah makan, dan sore juga sudah ngopi ya, sudah ngemil semuanya. Jadi bisa panjang memang ibadah kita hari ini ya. Belum lagi ada kesaksian nanti, ada tukar kado dan seterusnya. Tapi yang menjadi inti dari ibadah kita itu adalah bagaimana Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita. Kalau yang lain-lain itu hanya hiasannya, ornamennya. Termasuk makan-makan itu juga bukan hal yang pokok. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan ya, kalau orang bilang kan makan, orang makan asal ngumpul. Jadi nggak penting makannya, ya, makannya itu nomor 2 ya, jangan nomor sekian juga ya, nomor 2, karena bahaya kalau orang nggak makan. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 9, kita akan baca 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 9, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Katakan amin. Jadi hidup manusia itu dikatakan firman Tuhan supaya kita mengenakan manusia yang baru dan menanggalkan manusia lama. Kalau misalnya anak Bapak Ibu Saudara yang sudah beranjak SMP misalnya, SMP itu ya, kalau yang udah dewasa ini pernah mengalami masa-masa remaja ya. Masa remaja itu biasanya masa pancaroba, ya, mengajak ke pemuda, dari remaja ke pemuda. Biasanya itu ada pengaruh-pengaruh hormonal yang menyebabkan maaf ya, ada aroma-aroma yang tidak diinginkan ya dari anak-anak kita, dari kita dulu mungkin ya, waktu masih remaja. Waduh, pulang keringatan main bola gitu ya, langsung pura-pura ngangkat tangan gitu ya, padahal kepala noleh ke kanan gitu ya, kepala noleh kiri. Ada yang dihirup-hirup gitu ya. Ada aroma-aroma yang tidak sedap begitu. Nah, biasanya kalau anak-anak kita yang seperti itu, kita langsung cepat-cepat suruh, ayo cepat mandi gitu. Ayo gunakan ini, ini, pokoknya macam-macam kita upayakan. Kalau kemudian kita sudah suruh ya mandi, sudah suruh dandan, tapi kalau ternyata ya waktu kita lihat dia datang ke kamar misalnya atau ngumpul, oh ini kan baju kamu yang tadi, ya, baju main bola kamu, ya. Jadi walaupun dia sudah dandan, sudah ganti baju, sudah pakai parfum, tapi kalau misalnya baju yang lama itu dia masih gunakan, maka kita akan sangat marah. Ya. Percuma kamu mandi, gitu ya. Percuma kamu pakai ini, pakai itu, tapi kok kamu masih
pakai baju yang tadi gitu. Nah, apalagi kalau kemudian baju itu misalnya baju dalam gitu ya, baju kaos gitu. Dan enggak, saya udah ganti baju ya. Padahal yang diganti itu adalah baju luar ya. Biasanya kan anak-anak muda di sini ada gaya berpakaian yang terinspirasi dari, sebenarnya terinspirasinya saya lihat pertama itu dari Om Robibo gitu ya. Kalau baju kaos di dalam, meja nggak dikancing gitu ya. Dan saya jujur mulai ikut-ikutan misalnya ya, kayak Om Robi katanya. Jadi kaos di dalam, kemeja nggak dikancing gitu. Jadi walaupun kemejanya bolak-balik diganti, yang Natal, yang Tahun Baru, yang kemarin, tapi kalau baju dalamnya yang itu terus, maka kita akan sangat marah. Kamu nggak ganti baju ya, masih baju yang lama yang kamu pakai. Nah, seringkali gambarannya dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita bilang saya udah mengenakan yang baru. Padahal yang kita kenakan itu yang masih berupa tampilan luar, ya, casingnya, masih kontainernya, bukan kontennya, bukan isinya, bukan bagian dalamnya. Jadi sebetulnya percuma kita bilang kita pakai yang baru, ya, udah saya udah dandan, udah ganti baju yang baru, tapi ternyata bahwa di dalamnya masih menggunakan baju yang lama, maka bau itu tidak akan pernah hilang. Dan itu melekat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada virus yang bisa nempel di baju yang walaupun misalnya sudah dicuci, kalau itu bau itu sudah nempel, itu nggak akan hilang. Jadi kita paksa harus ganti baju, kamu harus rajin ganti baju. Dan apa yang kita baca hari ini tentang menanggalkan manusia lama kemudian mengenakan manusia baru, itu jangan dibalik ya kalimatnya. Jadi bukan mengenakan manusia baru dulu baru menanggalkan yang lama, tapi yang lama dulu ditanggalkan baru bisa mengenakan yang baru. Karena kalau udah pakai yang baru, bagaimana mau menanggalkan yang lama? Yang lama itu kan ada di bagian pertama, bagian dalam. Akan sangat sulit, akan sangat kerepotan. Ya, mungkin hanya bisa dilakukan oleh ahli-ahli akrobat gitu, ahli-ahli sulap yang bisa buka baju dari bagian dalam dulu. Tapi memang secara logika nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, ini firman Tuhan sungguh sangat jelas bagi kita semua bahwa urut-urutannya itu yang harus kita lakukan adalah menanggalkan dulu manusia lama, kemudian kita baru bisa mengenakan manusia baru yang menurut gambar. Saya memilih gambar-gambar dalam PPT ini atau slide-slide yang saya tayangkan ini ada kaitannya sebetulnya dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah proses dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Kita hidup di dunia yang terus berubah, namun perubahan yang sebenarnya harus terjadi di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi pakaian baru yang kita gunakan itu adalah pakaian yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan sekali lagi kalimatnya ini sangat luar biasa. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi bukan yang baru datang dulu, baru yang lama pergi, tapi yang lama dulu disingkirkan, baru yang baru itu bisa datang. Alkitab menyebut bahwa dalam Kristus kita adalah manusia baru. Manusia lama telah mati, dan karena anugerah Kristus kita mendapatkan hidup kekal di dalam Dia. Katakan amin.
Sebagai manusia baru kita bertumbuh di dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Jadi ada perubahan hidup, ada pertumbuhan dalam hal karakter kita yang semakin menyerupai Kristus. Kalau dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kata sempurna itu artinya sedang menuju, sedang bertumbuh dewasa untuk mencapai kesempurnaan. Nah, apa saja yang harus kita tanggalkan? Yang pertama, yang harus kita tanggalkan itu adalah masa lalu yang buruk. Apa yang Paulus katakan tentang hal ini di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13? Kita baca 2-3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Hal pertama yang Paulus maksudkan tentang melupakan apa yang di belakang itu tentang masa lalu. Keadaan masa lalu yang buruk tentunya harus dilupakan. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya Paulus memberi gambaran bahwa semuanya itu merupakan sampah. Terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih halus menerjemahkan dengan kata sampah. Sebetulnya dalam terjemahan aslinya itu bukan sampah ditulis, skubala. Skubala itu artinya kotoran. Bisa berupa kotoran hewan, bisa berupa kotoran manusia. Jadi bahwa kalau kita masih terus-menerus mengingat, bahkan masih hidup dibayang-bayangi dengan masa lalu kita, maka sebetulnya kita sedang bermain-main dengan sampah, mengorek-ngorek sampah. Mungkin kita bilang, akan gak semua sampah busuk. Karena saya artikan tadi sampah, padahal arti yang sebenarnya itu bukan sampah, kotoran, tai disebut skubala itu tai. Jadi kalau kita masih bermain-main dengan masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang kelam masih terus menghantui kita, itu sama dengan kita bermain-main dengan kotoran tadi. Dan tidak ada kotoran itu yang tidak berbau. Tidak ada yang tidak menjijikan. Semuanya berbau, semuanya menjijikan, bahkan semua mengandung kuman. Ada kuman-kuman penyakit di sana, tempat sarangnya penyakit, karena itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak bisa bermanfaat dan dikeluarkan. Kok jadi membahas kotoran gitu, padahal sebentar akan ada makan-makan gitu. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan kita semua bahwa ayo mari kita memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berhenti memikirkan itu. Dan Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku, karena masa lalu itu di belakang. Jadi betapa tidak penting buat kita semua hari ini untuk mengingat masa lalu kita yang buruk, yang kelam, apalagi menceritakan, apalagi menghidupi, dihantui dengan masa lalu. Ini hal pertama yang harus kita tanggalkan. Yang setuju katakan amin. Kita yang bisa memutuskan di memori kita, di kepala kita, tentu dengan kekuatan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, untuk bisa melupakan apa yang tadi dianggap sebagai sampah, sebagai kotoran, sebagai sesuatu yang menjijikkan dan mengandung berbagai macam kuman-kuman penyakit. Ya, bisa. Apa jadinya jika seekor kupu-kupu masih berpikir hidup seperti seekor ular? Jadi metamorfosis
Metamorfora itu adalah dari ulat kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dan kalau sudah menjadi kupu-kupu, maka dia menjadi makhluk atau serangga yang begitu cantik. Dan kupu-kupu tidak akan pernah bermimpi atau berpikir untuk kembali menjadi ulat. Ulat adalah sesuatu yang digambarkan sebagai binatang atau makhluk yang menjijikkan, ulat. Tapi perubahan itu sudah terjadi dan kupu-kupu tidak akan pernah berpikir untuk menjadi ulat. Hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru itu adalah sebuah metamorfosis, perubahan hidup, di mana seharusnya kita jangan berpikir lagi untuk hidup seperti hidup yang dulu yang menjijikan, dulu yang kotor, dulu yang najis, dulu yang bejat, dulu yang begitu banyak kesalahan yang kita perbuat. Kita harus tanggalkan, kita harus putuskan untuk meninggalkan semuanya. Bill Johnson berkata begini, iblis menyimpan data atau rekaman masa lalu kita, tetapi semua itu tidak berkuasa tanpa persetujuan kita. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menghapus memori masa lalunya. Tidak. Kata melupakan yang dimaksud oleh Paulus tadi bukan udah nggak ingat sama sekali. Tapi ini yang dia maksud. Masa lalunya tidak berkuasa lagi untuk mengatur hidupnya. Masa lalu yang kelam itu tidak punya pengaruh sedikit pun tentang kehidupan yang dia jalani sekarang dan seterusnya. Jadi kita yang harus berkuasa memberi persetujuan. Kalau kita setuju masa lalu itu menghantui kita, mempengaruhi cara hidup kita hari ini dan seterusnya, maka dia akan mempengaruhi. Tapi kalau kita nggak setuju, maka itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Mungkin tidak semudah apa yang saya sampaikan, tapi hari ini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita. Ayo, mari kita buat keputusan malam hari. Tinggalkan masa lalu yang buruk. Yang setuju katakan amin. Gak usah diingat-ingat apalagi dikatakan. Mengapa orang sulit menanggalkan masa lalu? Jawabannya, seseorang yang tidak mengetahui tujuan hidup akan cenderung kembali kepada masa lalu, putar balik. Kalau orang yang sedang berlomba misalnya dalam sebuah perlombaan maraton, waktu dia di 1 kilometer pertama misalnya dia kena senggol sama temannya, kemudian dia jatuh, tapi kemudian dia tahu bahwa ada tujuan yang jelas, dia bangkit, dia berdiri lagi, dia berlari lagi sekuat tenaga, dan pada akhirnya dia bisa ada di posisi depan lagi. Wah, ini luar biasa, udah jatuh, temannya udah duluan, dia berusaha lagi lari, dia ada di depan lagi. Tapi waktu dia ada di depan, dia ingat, wah kurang ajar tadi. Di 1 kilo pertama dia sengaja ya jatuhin saya. Seharusnya kalau dia nggak jatuhin saya bukan cuma berada jauh di depan, tapi lebih jauh lagi. Nah, waktu dia ingat itu, dia mengizinkan itu mempengaruhi dia, berkuasa atas dia, sehingga dia berpikir untuk, wah gua akan balas nih, saya akan balas perbuatan. Akhirnya dia balik, dia nunggu mana orang yang tadi yang jatuhin saya. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya dia putar balik, gak pernah sampai di tujuan. Dan mungkin waktu dia balas sama orang itu, yang itu lagi gak terima juga. Wah, ini nantang rupanya. Saling balas membalas, dan itu bisa terus terjadi dan terjadi terus. Nah, itu sebabnya kita harus memahami, kalau sudah pernah jatuh pun ya, dan kita bangkit, udah nggak usah nengok lagi,
Gak usah ingat tadi siapa yang jatuhin saya, gak usah, gak peduli gitu. Apalagi kalau sudah ada di urutan pertama, wah itu sebentar lagi ada garis finish. Dan kita semua tahu di balik garis finish itu kan pasti ada hadiah, ada mahkota, ada gelar juara pertama yang akan kita dapatkan. Ngapain ngurusin yang jatuhin saya? Ngapain harus balik belakang putar balik untuk cari tahu siapa yang jatuhin saya tadi? Masalahnya apa dia jatuhin saya? Gak perlu. Kita harus tahu bahwa ada tujuan yang lebih penting. Ada garis finish yang sedang menanti. Sehingga kita tidak akan pernah mempersalahkan siapapun. Ketika Tuhan mengizinkan kita harus terseok-seok, berjuang berdarah-darah untuk mencapai garis finish. Kita tidak akan mempersalahkan keadaan. Kenapa keadaan begini? Kenapa jalannya agak sulit, manjang? Kenapa? Kita gak akan bertanya. Karena kita tahu ada garis finish yang sedang menanti kita. Nah, apa tujuan hidup kita? Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi ketimbang kita urusin hal-hal soal jatuh menjatuh tadi, padahal yang Tuhan persiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, yang itu yang harus kita urus. Pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah menanti kita itu akan sangat banyak, dan itu tergantung ketika kita bisa menyelesaikan yang satu bagian. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar bagi setiap kita. Jadi pekerjaan baik yang Tuhan siapkan hari ini itu hasil dari kepercayaan, karena kita sudah mengerjakan dengan setia pekerjaan kecil yang lalu. Dan kalau hari ini kita setia, besok akan lebih besar. Tahun ini kita setia, tahun depan pasti akan lebih besar Tuhan percayakan. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya sekali lagi penekanannya hari ini bagi kita semua, fokus ya. Fokus apa yang ada di hadapan kita. Tujuannya harus jelas. Tuhan buat saya, Tuhan menciptakan saya untuk pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya lagi, tujuan kita adalah di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan 11 dikatakan 2-3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ini ada gambar yang saya tuliskan digambarkan di samping ini adalah bagaimana hidup yang lama itu oleh karena penyaliban Yesus Kristus, kita mati bersama dengan Kristus dan kemudian kita hidup bersama dengan Kristus. Nah, tujuannya harus jelas. Jadi kita lihat bahwa ada perbuatan baik yang Tuhan persiapkan. Yang kedua adalah kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita masih putar balik, ya, kita masih nengok ke belakang, tadi siapa ya? Gara-gara apa ya? Maka sebetulnya kita sedang menambatkan diri kita pada proses hukum yang kita sebut dengan hukum Taurat. Wah, saya pasti akan balas orang ini. Padahal Tuhan berkata, kamu sudah menghambakan diri kepada Allah, bukan lagi kepada dosa. Jadi tujuannya jelas, kita hidup bagi Allah. Karena kalau kita balik belakang, kita pasti akan melakukan apa yang namanya perbuatan dosa. Tetapi kalau kita terus fokus pada garis finish, tujuan kita berlari, maka kita akan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itu tujuannya, jelas sekali.
Yang berikutnya adalah di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kan amin. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi orang yang memutuskan untuk fokus pada garis finish, dia tahu bahwa dia sedang berjalan, sedang berlari di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka fokusnya adalah kepada Yesus Kristus. Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan beban dan dosa dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus dan berlari begitu rupa. Jadi fokus kita yang hidup di dalam iman dalam Anak Allah itu adalah fokus kepada Yesus. Tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu kita, di hari kemarin kita, tapi kita berfokus untuk ada garis finish, ada tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu poin yang pertama. Tanggalkan masa lalu yang buruk. Yang kedua, apa yang harus kita tanggalkan? Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tentu kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini adalah kebiasaan yang disebut kebiasaan berdosa. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, kita baca ayat ini bersama-sama 2-3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, apa? Kenajisan, apa? Hawa nafsu, apa? Nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8 dan 9, 2-3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, apa? Geram, apa? Kejahatan, apa? Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan kebiasaan buruk. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita nggak perlu bilang kita nyembah berhala kalau ternyata masih ada hal-hal yang disebut sebagai duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan masih ada dalam diri kita, maka itu sama dengan kita sedang menyembah berhala. Dan kalau kita sebagai penyembah berhala, itu artinya kita tidak sedang menyembah Allah, maka akibatnya fatal, Bapak Ibu Saudara. Akibatnya kita akan binasa di dalam dosa kita. Nah, itu sebabnya kita harus memutuskan hari ini. Bukan hanya hari ini sebenarnya, setiap hari dalam hidup kita, kita berjuang. Bukan hanya ketika akhir tahun baru buat keputusan ini, tapi harus hari demi hari kita jalani. Saya akan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Dan itu perlu dikomitmenkan, perlu diafirmasikan, perlu dideklarasikan, diperkatakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Supaya kita mendengar apa yang kita janjikan. Iblis mendengar, Bapa di surga mendengar apa yang kita sampaikan. Saya akan meninggalkan perbuatan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Dan ini gak mudah, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Bahkan dikatakan buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Saya gak tahu, ya. Mungkin ada bagian-bagian yang disebutkan di Alkitab ini yang masih kita simpan erat-erat, kita tutup rapat-rapat, gak ada yang tahu, ya, gak ada yang tahu. Saya masih melakukan itu. Tapi hari ini
Firman Tuhan datang menelanjangi setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Sebab di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kita boleh sembunyi dari manusia, mungkin itu dari pasangan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Kita nggak bisa sembunyi. Dia tahu. Ya, kalau hari ini ada mungkin 2, 3 dari bagian-bagian atau mungkin 4, ayo hari ini kita mau memutuskan untuk meninggalkannya. Yang mengerti katakan amin. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita putuskan untuk kita meninggalkan semuanya. Kita memutuskan untuk buat sebuah komitmen. Saya harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahkan dikatakan janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Wow. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang hari ini masih ada dalam diri kita? Ayo mari kita tanggal. Mungkin itu belum berupa hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita bilang, oh baru bohong-bohong kecil. Itu juga sudah termasuk dengan saling mendusta. Gak ada bohong putih. Ada yang bilang bohong putih, Pak, karena saya mau nolongin jadi saya bohong dikit gitu. Gak ada. Bohong is bohong. Semuanya dosa. Nah itu sebabnya mulai belajar bangun keintiman dengan, nanti kita akan lihat bersama poin di mana kita mengenakan hal yang baru itu. Wah itu dahsyat banget. Sering kali kita nggak tahu saya salahnya di mana. Beberapa waktu yang lalu kita baca renungan tentang requirement itu. Kadang kita nggak tahu kita dosanya apa. Saya bagian yang masih lemahnya apa? Kita tanya Tuhan. Tuhan, bagian mana di dalam diri saya, dalam sifat-sifat saya, dalam karakter saya yang belum berkenan di hadapanmu? Tuhan akan beritahu loh Bapak Ibu Saudara. Dia akan kasih tahu sama kita. Kalau mungkin saudara malas nanya sama Tuhan, paling enggak nanya sama pasangan lah ya. Maaf, kira-kira menurut mama, menurut papa, bagian mana dalam diri saya yang masuk? Nah itu pentingnya bangun komunikasi dengan pasangan Bapak Ibu Saudara, ya, saling terbuka curhat gitu ya, saling ngobrol. Ya. Belum lama kami ngobrol saya sama istri. Ya. Ada bagian-bagian yang mulai kami buat komitmen. Karena nggak mudah ya. Ada tadi poin tentang keserakahan misalnya, serakahnya. Jadi orang serakah itu bukan hanya dia nggak kenal Tuhan, wah langsung serakah gitu ya. Di dalam Tuhan pun yang sudah bilang dia orang gereja bisa serakah gitu. Serakah tentang uang, tentang harta, tentang apa saja dia bisa serakah. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Apalagi soal uang gitu ya. Uang itu kan sangat menggoda, makanya saingannya Yesus itu mamon. Ya. Pilih kamu mau nyembah Yesus atau nyembah mamon. Ya. Jadi mamon itu berat. Ya. Kita kalau nggak dikuasai Yesus pasti dikuasai mamon. Ya. Kalau kita dikuasai mamon, kita pasti nggak sepenuhnya menyembah Yesus. Ya, hanya itu pilihannya. Nggak ada garis tengah gitu. Jadi kami mulai ngobrol-ngobrol, ya, saling mengoreksi satu dengan yang lain, terbuka. Ya. Sampai kepada poin yang sebenarnya agak abu-abu gitu ya, agak abu-abu, tapi kadang-kadang kalau kita nggak peka dengan suara Tuhan, ya kemarin minggu kan Pak Haryo khotbah tentang peka mendengarkan suara Tuhan. Ya, waktu ngobrol dapat kata sepakat. Misalnya poinnya begini, ya, ada jemaat yang digerakkan Tuhan, ya, bawa kue gitu, bawa kue Jeko, jangan sebut merek gitu ya, kue donat gitu ya. Donat 1-2 dus ya. Pas di bawahnya itu hari Jumat ada doa malam. Nah, waktu dia bawa gitu ya, jemaatnya nggak ngomong apa-apa gitu, kasih ke Jojo misalnya, Jojo langsung bawa ke atas. Padahal mungkin niat hati dari jemaat itu untuk konsumsi habis doa malam hari Jumat. Nah kalau kita nggak peka dengan suara Tuhan, kita merasa ya kan nggak apa-apa, kan keluarga pastori banyak, kan donat itu walaupun 2 dus ya bisa habis, Jojo 3, Bastian 3 gitu, misalnya gitu ya. Nggak, mereka nggak makan 3, makannya 4 gitu. Nggak juga gitu. Tapi mereka ya lumayan jago lah. Jadi makanya, nah hal-hal yang seperti ini saya contohkan donat ya, donat. Mungkin kalau yang lebih ekstrim misalnya ngasih, anggaplah ngasih duit lah ya.
tiba-tiba ada satu orang yang amplopin gitu ya, ngasih ke saya, ngasih, dan dia nggak ngomong apa-apa gitu. Dia kasih gitu. Waktu dia kasih saya terima, wah puji Tuhan, pas lagi butuh gitu ya. Hidup pas-pasan itu enak katanya, pas butuh pas ada gitu ya, dapat gitu. Wah nih dapat nih berkat gitu. Wah kita nikmati berkat Tuhan. Nggak taunya dia telepon bendahara, Bu, itu Pak Gembala, saya titip loh, ada uang buat persembahan gitu, pembangunan misalnya gitu. Jadi untuk cicilan ruko loh, itu janji iman saya loh. Waduh, dia nggak ngomong sama kita misalnya ngasih, tapi kita udah pakai gitu. Ya apa boleh buat Bu Sari telepon, Pak, itu yang ngasih ke Bapak itu kan buat, waduh Bu, maaf Bu, ya misalnya, ini misalnya di sini nggak ada gitu ya. Nggak ada gitu, cuma saya sedang mengedukasi gitu ya, mengedukasi sekaligus memberi saran kepada jemaat, kalau ngasih mesti jelas. Yang mau ngasih katakan amin. Kalau bawa sesuatu, ya, saya juga mulai komit sama istri. Kita tanya, ya, nggak rugi kita tanya. Ini buat gereja atau buat gembala? Ya, supaya kita nggak salah gitu. Jangan dia niatnya buat gereja, ya kalau kita zaman dulu kan, ya gereja kan saya kan gembala gitu. Jangan juga gitu, itu kan arogansinya kita. Tapi mulai belajar untuk hal-hal yang sederhana itu Bapak Ibu. Supaya kita nggak salah di hadapan Tuhan. Kita udah nikmati padahal itu buat bagian misalnya ada keperluan-keperluan yang harus gitu. Jadi jemaat ya sekali lagi kalau mau ngasih harus jelas gitu. Kalau perlu ditulis ya, ditulis di amplop itu untuk pembangunan ya. Ada jemaat yang memang tegas untuk janji iman saya untuk pembangunan. Kalau dia ngasihnya untuk gereja, untuk ngasih ke saya, wah saya harus komit ini buat gereja. Walaupun hari itu saya butuh misalnya, walaupun. Nah dari hal-hal yang seperti ini menjaga kita untuk nggak serakah Bapak, nggak serakah. Banyak hal lain ya. Di minggu keempat ada hamba Tuhan yang khotbah keras ya, sayang ya kalau yang nggak dengar ini di ibadah pagi. Saya sebut inisialnya, hamba Tuhannya adalah Pak Bin. Wah keras ya. Saya merasa luar biasa ini. Dia ngomong tentang persepuluhan, tegas banget. Dan itu bukan dirancang, bukan saya bisikin Pak Bin kalau khotbah sibuk perpuluhan, enggak. Karena seringkali gembala itu hati-hati kalau bicara persepuluhan. Ya. Nanti wah gembala duit lagi. Tapi ini karena hambanya Pak Bin yang ngomong, ya gak ada urusan sama saya gitu. Itu suaminya bendahara gitu. Mungkin bisikannya dari Bu Saria enggak juga gitu. Tapi itu bagian penting di mana menjaga kita untuk nggak serakah Bapak. Nggak serakah. Bisa mengontrol keuangan kita. Saya sampai diskusi sama istri. Saya bilang luar biasa apa yang disampaikan. Karena seringkali kita berpikir begini, waduh nanti kalau saya ngasih misalnya dapat 1 juta, potong 100, wah nanti yang 900 itu kurang ya, karena harus keluar 100, akhirnya nggak ngasih. Padahal begitu nggak ngasih malah lebih kurang gitu. Jadi pilih mana? Ngasih persepuluhan kurang atau nggak ngasih malah lebih kurang ya. Kalau bisa sih Pak nggak ngasih tapi nggak kurang gitu. Kita kan mau cari enaknya Bapak Ibu. Tapi intinya bukan soal kurang nggak kurang. Kita kan sedang melatih diri untuk melakukan kebenaran. Dan sejak saya melayani bersama istri dalam penggembalaan, kami di depan, kami memberi contoh persepuluhan itu harus gembala harus memberikan. Kan itu kan uang, kamu udah di gembala di situ masa ngasih? Enggak, saya bilang harus memberi teladan. Itu bagian milik Tuhan yang cuma diminta, bukan semuanya, karena semuanya milik Tuhan. Tapi yang diminta kan cuma 10%. 10%. Itu bukan juga dari 10% dari modal usaha sebetulnya hitungannya, tapi dari keuntungan. Jadi ruginya di mana Bapak Ibu Saudara? Dan percayalah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada waktu itu. Dia bilang saya uji ya
Karena firman Tuhan bilang, ujilah aku. Ketika kita berani melakukan firman, gak akan kekurangan Bapak Ibu. Gak akan kekurangan. Nah, saya gak tahu kenapa Tuhan kirim untuk bicara soal ini. Tapi mari kita tanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang bukan hanya bicara soal zina, soal segala macam, tapi soal-soal yang kita tahu itu kebenaran, tapi kita gak mau melakukan. Ayo, mari kita belajar Bapak Ibu. Itu sebabnya latih diri supaya nggak terjebak pada itu. Waktu dapat langsung pisahin, langsung sisihin. Ini bagian Tuhan ya, yang harus kita kembalikan. Nah, kemudian dikatakan bahwa apa saja yang harus kita kenakan. Tadi yang harus kita tanggalkan masa lalu yang buruk. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang buruk. Apa yang harus kita tanggalkan? Yang pertama apa? Masa lalu yang buruk. Yang kedua, kebiasaan yang buruk ya. Belum semuanya ngomong. Apa yang harus kita tanggalkan? Yang pertama, masa lalu yang buruk. Yang kedua, kebiasaan yang buruk. Kebiasaan berdosa itu harus ditanggalkan. Yang harus kita kenakan itu apa? Kenakan yang baru, tanggalkan yang lama, dan kemudian kenakan yang baru. Sebab yang lama sudah pergi, sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang harus kita kenakan adalah pikiran dan perasaan Kristus. Ini poin pentingnya sebetulnya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu, baca bersama-sama 2-3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 dan 15, 23. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Katakan amin. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah yang tertuang di dalam Alkitab. Sekali lagi, pikiran Kristus itu adalah firman yang dituangkan di dalam Alkitab. Itu isi dari kepalanya Tuhan. Apa yang dia pikirkan dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan, 40 orang kurang lebih yang menulis Alkitab kita. Ilham dari Roh Kudus, itu pikiran. Jadi jelas sekali kita tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kita nggak perlu nanya pikiran Tuhan seperti apa ya. Makanya Paulus dengan enteng bilang, kenakanlah pikiran Kristus, karena dia tahu pikiran Kristus itu seperti apa. Semua yang tertulis tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan, itu pikiran Tuhan. Ya, tadi yang kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan seterusnya, itu pikiran Tuhan. Tapi ada bagian-bagian di mana kita harus mengenakan juga perasaan Tuhan. Nah, seringkali perasaan Tuhan itu tidak ditulis secara hurufiah, harafiah, atau secara letterlek. Kita bisa mengerti, oh ini perasaan Tuhan. Tapi bisa tersirat waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita bisa rasa, oh ini. Jadi saya selalu bilang begini, bukan soal boleh gak boleh lagi, tapi soal Tuhan suka nggak kalau saya melakukan ini. Tuhan gak suka kalau saya lakukan ini. Itu soal suka nggak suka, soal perasaan Tuhan yang harus kita kenakan sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan perasaan itu hanya bisa kita dapatkan melalui hubungan yang kita bangun dengan, yang kita sebut dengan keintiman. Gambarannya yang selalu disampaikan adalah hubungan suami istri. Perasaan itu bisa dirasakan. Suami bisa merasakan apa yang dirasakan istri. Sebaliknya istri bisa merasakan apa yang dirasakan suami kalau mereka intim. Jadi kalau hari ini sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya, kami sebentar lagi 25 tahun Januari. Ya.
Dan masih bilang, saya nggak ngerti loh perasaan istri saya nggak ngerti loh perasaan suami. Wah, itu bisa dipertanyakan. Jangan-jangan mereka kurang intim, kurang komunikasi, Anda nggak ada relasi yang dibangun. Tapi kalau keduanya intim, ya, saya selalu beri gambaran tentang suami batuk aja istri tahu, ya. Waktu suami batuk sekali, istri tahu, minta dipijit nih, ya. Batuk 2 kali, wah, minta dibikinin kopi, gitu. Kalau udah batuk berkali-kali, wah, suami masuk angin. Tahu istri, Bapak Ibu Saudara, ya. Udah gini gitu, minta dipijit, gitu ya. Jadi karena hubungan, karena relasi, ya, nggak mungkin orang lain yang lebih memahami. Oh, kamu kok nggak ngerti tadi istrimu kayak gitu? Misalnya ada orang lain yang dia lagi begini loh, kok kamu lebih tahu? Kita kan jadi balik bertanya, kok kamu lebih tahu? Itu sesuatu yang salah. Dan hubungan kita dengan Tuhan seharusnya begitu. Jangan orang lain yang datang mewakilkan kita. Ini loh yang Tuhan rasakan tentang kamu. Wah, ada yang salah dong tentang hubungan saya dengan Tuhan. Seharusnya hubungan itu tidak boleh diwakilkan. Yang mengerti katakan amin. Yang namanya hubungan itu one on one, saya dengan Tuhan, ya. Kita dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Yang saya rasa ya Tuhan bicara begini. Misalnya, dulu kan zaman dulu ada suka orang ya nubuat gitu, datang ke satu orang yang pengusaha misalnya, Pak Bin, Tuhan bicara sama saya, kasih mobilmu satu sama saya. Wah, langsung Pak Bin jawab, Tuhan gak bicara sama saya. Jadi yang lebih tahu kan Pak Bin dengan Tuhan. Jadi jangan lu buat, bukan lu buat tapi lu buat, ya. Kecuali memang waktu saya bilang Pak Bin, Tuhan bicara sama, wah benar loh Pak, Tuhan udah lama bicara juga sama saya. Wah, itu benar suara Tuhan, ya. Tuhan bicara. Sekali lagi bahwa yang lebih tahu itu kita. Nah itu sebabnya jangan wakilkan Bapak Ibu. Minggu ini Mama aja yang ke gereja ya. Nanti Mama kasih tahu pokoknya apa firman yang disampaikan tadi. Ya Papa jaga rumah gitu. Ada pengutusan, delegasi gitu. Kita bukan seperti itu. Pas giliran mau Tuhan datang, Pak, ya Papa aja yang ke surga ya, Mama jaga kios itu. Kan nggak begitu Bapak Ibu. Sama-sama. Ya. Harus berani buat keputusan, komitmen. Ya. Saya mendorong kita semua hari ini. Saya mungkin bicara agak keras ya. Keras karena sebentar banyak yang empuk-empuk yang nggak dimakan gitu ya, nggak apa-apa ya. Makanan rohani harus keras ya. Kalau makanan jasmani yang keras kadang-kadang nggak bisa dikunyah gitu. Nggak apa-apa, kita harus komit untuk soal ibadah itu. Jangan mengutus Bapak Ibu Saudara. Jangan, mungkin tahun ini kita udah punya minggu-minggu di mana kita absen gitu, bolong gitu. Waduh, saya dulu itu zaman sekolah gitu ya, sekolah itu saya berusaha mau sakit sesakit pun, saya nggak mau bolos. Sampai orang tua bilang, kamu lagi sakit? Enggak, pokoknya saya nggak mau bolos. Saya